Saudaraku, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Berterima kasih untuk semua berkat dan anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar firman. Kuasa Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita saat ini ditulis oleh Pat Nordman dan judulnya adalah Mengasihi berarti mengampuni. Ayat tema, kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8. Kita ikuti akan penjelasannya. Saya yakin bahwa kesehatan mental dan fisik kita bergantung pada sikap kita terhadap orang lain dan cara kita memperlakukan mereka. Termasuk di dalamnya adalah pengampunan. Faktanya jika saya dapat memilih satu anugerah dari Tuhan yang secara pribadi perlu saya miliki dan saya berikan, itu adalah anugerah pengampunan. Baik bagi orang lain maupun bagi saya sendiri. Nah, Mel B. Babcock menulis bertahun-tahun yang lalu, betapa yakinkah kita akan pengampunan dari Tuhan? Seberapa yakin kita bahwa kita diciptakan menurut gambarnya ketika kita mengampuni dengan sepenuh hati dan tanpa memandang siapa orang yang berbuat salah kepada kita? Secara sentimental kita mungkin merasa, dan dengan entengnya kita mungkin berkata, melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Memaafkan adalah ilahi. Tetapi kita tidak pernah merasakan kemuliaan dan keilahian dari mengampuni sampai kita memberi ampun dan mengetahui kemenangan pengampunan atas perasaan kita yang dilukai. Karena harga diri yang memalukan dan kepekaan yang terluka. Disinilah kita berada dalam hubungan yang hidup dengan Dia yang memperlakukan kita seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang meninggalkan masa lalu dan mengajak kita melakukan perjalanan bersamanya menuju kebaikan dan kegembiraan, menuju hidup yang baru. Ya, Tuhan meminta kita melakukan yang sama bagi orang lain dan diri kita sendiri. Kita semua mengenal seseorang yang enggan kita ampuni karena alasan apapun. Nah, ada sedikit rasa angkuh yang tersembunyi di sudut hati kita dan muncul untuk menerkam kita ketika orang itu menyerang dengan cemoohan dan merusak harga diri kita. Setelah suatu hari sangat disakiti, sekali lagi saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah hal itu akan demikian mengganggu jika orang lain yang mengatakan hal yang sama? Sungguh mengejutkan menyadari bahwa saya tidak akan berpikir sekali, apalagi dua kali tentang hal itu. Tetapi dia orangnya, mengapa? Saya masih belum menemukan jawabannya. Namun pada saat itulah, saya menyadari bahwa sikap saya salah dan bahwa saya hanya menyakiti diri saya sendiri, bukan orang lain, yang mungkin bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi saya mengampuni dan sekarang saya belajar memperlakukan orang ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya, saya sungguh mengasihi orang ini sekarang. Jika ada satu kepastian dalam hidup, hal itu adalah kasih tidak berkesudahan untuk memberi hadiah pengampunan. Dan anugerah kasih Tuhanlah yang membuat proses itu berjalan. Sungguh sebuah wahyu dan kelegaan, karena akhirnya bisa mengesampingkan perasaan saya dan menginginkan kasih yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Bapa yang pengampun, berilah saya kasih kepada orang yang menggerogoti harga diri saya. Kasih yang cukup untuk mengampuni dan kemauan yang cukup untuk mengasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengajakkan untuk mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti dan membenci, bahkan memperlakukan tidak baik kepada kami. Karena dengan berbuat demikian, kami mendapatkan kekuatan, kami dipulihkan, kami diberikan kesehatan. Di hari yang baru ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, biar kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua yang beribadah, dan berkat Tuhan akan menjadi bagian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.